Rakyat Abu Umamah Al-Bahili, uang yang mana? Ini aku nemu uang, ini uangnya. Apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Baru tersadar oleh budaknya. Berarti ini salah satu pertolongan Allah untuk Abu Umamah Al-Bahili atas keikhlasan dia menolong orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini yang membuat budaknya akhirnya masuk Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kita masuk ke dalam bahasan tentang kisah kedermawanan dan pengorbanan para kekasih Allah. Yang pertama ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi di dalam kisah ini, di Madinah waktu itu sedang kesulitan air. Sumur-sumur orang kering. Hanya ada satu sumur yang mengeluarkan air dan banyak airnya. Namun sumur itu milik seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah melelang kepada para sahabat. Siapa yang membeli sumur Raumah, aku janjikan satu batang pohon di surga untuknya. Kenapa sampai Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat besarnya pahala untuk membeli sumur itu? Karena ini untuk kepentingan orang banyak. Dan kita tahu, memberikan sesuatu makanan atau minuman kepada orang dalam keadaan lapar, illa ba'adahullahu ta'ala minan nar. Tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari api neraka. Dan sayangnya, orang Yahudi ini, dia menjual mahal airnya kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu akhirnya untuk mendapatkan air. Akhirnya Utsman bin Affan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah tawaran itu juga berlaku untukku? Kata Rasulullah, iya Utsman. Maka Utsman pergi menemui orang Yahudi tersebut. Kata Utsman, aku beli sumurmu ini seharga 20.000 dirham. Kata orang Yahudi ini, berarti sumur aku ini sangat dibutuhkan dong Utsman. Sampai kau mau sumur jelek seperti ini kau tawari dengan harga yang besar. Aku tidak mau jual Utsman. Maka kata Utsman bin Affan, kau tidak perlu menjualnya penuh dengan harga 20.000 dirham itu. 20.000 dirham itu, satu hari sumur ini milik aku, satu hari milik kau, jadi tidak sepenuhnya milik aku. Kata orang Yahudi ini, kalau gitu aku mau. Nah, begitu giliran Utsman yang punya sumur itu, seluruh masyarakat disuruh Utsman bin Affan ambil air secara gratis. Dan penuhi untuk kebutuhan 2 hari, karena besok sumur ini tidak lagi punya aku. Nah, ramai-ramai masyarakat datang, ambil air gratis. Nah, besoknya kan giliran orang Yahudi itu. Dia tunggu dari pagi, tidak ada yang beli air. Karena apa? Orang sudah ngambil stok untuk 2 hari. Sehingga dia nggak ada duit juga jadinya. Akhirnya dia tawari lagi Utsman. Gini aja lah Utsman, tambahlah 20.000 dirham lagi, ambillah sumur ini untuk kau. Akhirnya dibayar lagi oleh Utsman bin Affan. Lihat, bagi para sahabat, surga itu di atas segala-galanya dibandingkan dengan harta dunia. Dibeli oleh Utsman dengan harga besar. Padahal hanya sumur tanah yang nggak ada pula
tembok ya. Tapi untuk surga, Utsman lakukan apa saja. Namun, apa yang dilakukan Utsman ini, Allah balas juga di dunia, menjelang di akhirat. Apa balasan Allah? Di sekitar sumur Raumah itu, Utsman ada menanam pohon-pohon kurma dulu. Nah, terus silih berganti sampai hari ini kebun itu masih milik Utsman bin Affan. Separuh hasil dari kurma itu diberikan kepada fakir miskin, separuhnya lagi oleh pemerintah Arab Saudi dimasukkan ke dalam Bank Utsman bin Affan. Jadi harta Utsman bin Affan sampai hari ini abadi. Salah satu caranya adalah bersedekah lebih besar daripada biasanya demi untuk kepentingan orang banyak. Jadi ketika kita bersedekah untuk kepentingan orang banyak, Allah ganti di dunia dan di akhirat insya Allah. Nah, jadi kadang kan kita ini kalau untuk kepentingan orang banyak itu rasa malas kita. Daripada untuk orang, mendinglah untuk keluarga kita lagi. Cuman di sini kita mesti berpikir, kalau misalnya untuk banyak orang bermanfaat, tentu banyak harapan dan doa orang untuk kita. Semakin banyak orang mendoakan kita, insya Allah kehidupan kita akan makin baik. Nah, di saat kita susah nih, kita nggak bisa menyedekahkan harta kita. Paling tidak kita bisa menyedekahkan tenaga kita, pikiran kita untuk orang lain, untuk kepentingan orang banyak. Suatu saat kita akan dinaikkan derajat oleh Allah dan dunia kita akan dicukupkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini sahabat Rasulullah yang pernah berbaiat di bawah pohon. Jadi Abu Umamah ini terkenal orang yang tidak pernah menolak ketika orang membutuhkan bantuan dia, baik berupa uang ataupun tenaga. Nah, ini sulit nih untuk kita amalkan, karena kadang kita ini kan mikir, aku kasih bantu orang, nanti aku apa gitu. Tapi bagi Abu Umamah Al-Bahili ya luar biasa kekuatan imannya, dan mungkin kita hanya tertegun namun tidak bisa untuk mengamalkan, baik seperti yang dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu an atau yang dilakukan Abu Umamah Al-Bahili ini. Setiap orang ada butuh bantuan, datang ke dia, dikasih. Butuh lagi bantuan, datang, dikasih. Ini pengakuan budaknya. Butuh lagi orang minta bantuan, datang, dikasih lagi. Sampai kata budaknya itu, di rumah pun untuk masak nggak ada. Saya sempat kesal, kata budaknya nih. Tuanku ini apa nggak mikir untuk diri dia, sementara dia dalam keadaan berpuasa. Maka kata budaknya, maaf tuan, kita tidak ada yang dimasak hari ini. Sementara kau dalam keadaan berpuasa. Kata Abu Umamah Al-Bahili, aku akan pergi ke masjid dulu. Dia berangkat ke masjid dengan tenang. Padahal mau dimakan nanti nggak ada. Karena pembantunya ini kasihan, sempat terpikir olehnya, ya udah aku coba pinjam duit orang, kasihan tuan aku nih seperti ini. Nah, simpati pembantunya ini. Pas dia membersihkan kain, nampak dia ada uang sekitar 300 dinar di bawah kain. Akhirnya dia berpikir, wah pantas tuan aku ini tenang aja. Ternyata dia ada nyimpan uang. Dia belanja, dia masak untuk tuannya. Begitu Abu Umamah Al-Bahili pulang, wah kok sudah ada masakan. Tuan ini ngagetin saya aja. Pantas tuan tenang aja ngasih orang tadi uang. Ternyata tuan ada menyimpan uang 300 dinar, dan sebagian tadi aku beli belanja untuk makan kita malam ini. Kaget Abu Umamah Al-Bahili, uang yang mana? Ini aku nemu uang, ini uangnya. Apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Baru tersadar oleh budaknya. Berarti ini salah satu pertolongan Allah untuk Abu Umamah Al-Bahili atas keikhlasan dia menolong orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini yang membuat budaknya akhirnya masuk Islam. Jadi sebelumnya budaknya bukan orang Islam. Melihat kejadian ini, akhirnya dia masuk Islam, dia belajar Islam, sampai apa kata perawi kisah ini, Abdurrahman bin Jabir, aku pernah melihat dia di Masjid Hims, dan dia mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang. Nah, budaknya ini akhirnya betul-betul mendalami agama, karena melihat kejadian ajaib menurut dia, bagaimana karomah Abu Umamah Al-Bahili. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Abu Al-Hasan Al-Taif.
Jadi waktu dia sedang berada di toko dia punya toko nih. Ada beberapa rombongan orang-orang fakir lewat. Nah, orang-orang fakir miskin lewat. Dia sapa Abu Al Hasan ini. Nah, kemudian Abu Al Hasan mengatakan, yuk makan yuk ke tempat saya, ke rumah saya. Ayo makan ke rumah saya. Nah, jadi dia ini suka menjamu orang-orang miskin. Nah, ini yang pernah kita bahas nih. Ilmu untuk melunakkan hati. Ngasih makan orang lapar. Nah, dibawanya lah. Jadi dalam riwayat ini disebutkan ada sekitar 10 orang fakir miskin dia ajak ke rumahnya. Dia jamu makan seenak-enaknya. Kemudian ada satu orang fakir miskin yang masih muda, laki-laki, yang tidak menyantap makanan sama sekali. Kemudian ditanya oleh Abu Al-Hasan Al-Ta'if, kenapa tidak makan? Apa yang kurang? Apa yang bisa aku berikan kebutuhan untukmu? Ternyata di luar dugaan. Apa kata fakir miskin ini? Nikahkan aku dengan anakmu. Gitu ya. Orang fakir miskin pengen nikahin anak orang kaya raya. Dijamu makan nggak mau, mintanya seperti itu. Kalau kita, pergilah kau dari rumah nih. Banyaklah cerita. Anakku pula mau kau nikahi. Tapi tidak. Apa kata Abu Al Hasan? Aku tanya dulu sama anakku. Nah, ditanya kepada anaknya. Ternyata anaknya mau. Tapi dalam riwayat ini tidak diceritakan apakah. Kalau menurut saya sih Abu Hasan Al-Ta'if ini sudah mengenal fakir-fakir miskin ini sebelumnya, udah sering menjamu, jadi udah tahu lah sifat mereka. Cuman kan keadaannya miskin, dia maunya nikah dengan anak orang kaya. Nah tapi bagi Abu Hasan Al-Ta'if tidak. Aku tanya sama anakku, ternyata putrinya mau. Nah menikahlah dia tanpa harus dia menghina derajat orang miskin ini. Bahkan dia yang menyediakan pakaiannya, karena anaknya mau itu, dia sediakan makanan untuk pesta, betul-betul dijamunya tamu-tamunya dalam pernikahan itu. Jadi di sini terlihat pelajaran bagi kita nih. Ya, saya yakin Abu Hasan Al-Ta'if sudah mengenal fakir miskin, cuman dia miskin, namun dia taat ibadah, dan dia meminta Abu Hasan Al-Ta'if. Abu Hasan Al-Ta'if bukan memandang miskinnya, dia taat, anaknya mau, ya sudah nikah. Jadi di malam hari, apa kata Abu Hasan Al-Ta'if? Silahkan, kau masuklah ke kamar istrimu. Abu Hasan Al-Ta'if tidur malam itu, dia bermimpi, rasanya dia berada di suatu tempat yang sangat menyenangkan. Kemudian ada yang menuntunnya, lihatlah istana ini. Istana ini punyamu. Itu baju-baju sutra halus, karena di surga laki-laki kan sudah halal tuh pakai sutra. Itu semua punyamu. Dan dianugerahi pula Abu Hasan Al-Ta'if bidadari yang sangat cantik jelita. Ini dalam mimpi dia. Kemudian terbangunlah dia dalam keadaan yang sangat gembira, fresh, karena betul-betul seolah real dia melihat bidadari, dia melihat istana yang sangat indah di surga, pakaian-pakaian yang indah. Setelah itu esok paginya, apa kata Abu Hasan Al-Ta'if kepada menantunya ini? Bagaimana keadaan malam ini engkau dengan istrimu? Alhamdulillah Pak, saya bahagia. Sebagaimana Bapak juga bahagia kan malam ini, karena Allah memperlihatkan sesuatu yang indah untuk Bapak. Kaget Abu Hasan Al-Ta'if. Ternyata menantunya juga merasakan apa yang dimimpikan Allah kepada mertuanya. Nah inilah dahsyatnya untuk orang-orang yang ikhlas, yang tidak memandang rendah orang lain, yang tidak mengikat pernikahan itu harus banyak harta, harus kedudukannya ini. Karena bagi para ulama salafus saleh, ketaatan, ketauhidan, akhlak yang bagus itu sudah cukup untuk bisa memperistri anak-anak mereka, sekalipun orang yang meminta itu adalah orang-orang fakir. Kemudian yang berikutnya adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini, dia ini orang yang sangat kaya raya. Jadi waktu dia mau berhaji, ada saudara-saudara dia datang, keluarga, kerabat, terus murid-murid dia datang. Kemudian apa kata mereka? Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Al-Mubarak, kami inginlah ikut pergi haji bersamamu.
Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, berapa ada uang kalian? Kumpulkan. Nah, kumpulkan berapa ada uang kalian. Nah, semua ngumpulin uang. Kemudian oleh Abdullah bin Al-Mubarak dimasukkan ke dalam kotak, dikunci. Nah, masing-masing dikasih namanya tuh. Duit ini sekian, duit ini sekian, sekian. Bayangin tuh, dia yang kalau kadang-kadang dia bakal numbokin berapa kekurangannya. Dan itu jumlahnya berame. Nah, setelah itu di jalan, nah, di sepanjang perjalanan, semua rombongan itu dijamu oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Mau makan apa? Makan apa? Ditraktir semuanya rombongan itu, dia yang membiayai. Pikiran rombongan ya kan duit kita nih, nah, duit kita nih. Sampai lagi di Madinah, sampai di Madinah ya betul. Apa katanya di Madinah oleh para rombongannya? Kalian ada pengen oleh-oleh nggak? Apa yang dipesan oleh keluarga kalian? Oh, semua pesan tuh. Ambil ini uang kalian, silakan ambil saja. Oh, masih ada ya Pak Abdullah? Ada. Ambil aja. Diambil semua. Nanti sampai lagi ke Mekah, itu sepanjang jalan dijamu terus dengan makanan, minuman, dijamu terus. Nah, kemudian sampai di Mekah, ada nggak oleh-oleh dari Mekah yang pesan keluarganya? Ambil. Diambil lagi, semua pada ngambil. Kemudian, begitu sudah sampai ke perjalanan pulang, udah sampai di daerahnya, setelah itu kumpul di rumah Abdullah bin Al-Mubarak. Begitu kumpul, semua kotak-kotak yang dulu mereka simpan, katanya untuk biaya perjalanan, dikeluarkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Silahkan ambil uang-uang kalian kembali. Nah, dikasih lagi uang-uangnya. Jadi para salafus saleh ini memang terkenal kedermawanan mereka. Mereka tidak takut miskin dalam berbuat kebaikan. Bayangin sebanyak itu rombongan, memang tidak disebutkan berapa orang, tapi ini rombongannya besar dalam riwayat nih. Dibayarin, tapi Abdullah bin Al-Mubarak lihat dulu, kalian serius nggak? Kalian mau nebeng aja atau memang ada udah uang kalian? Jangan niat aja ada enggak uang yang udah kalian kumpulkan. Nah, itu yang membuat dia semangat juga, berarti memang keinginan mereka untuk berhaji ada. Memang udah nabung. Nah, jadi kita itu kalau mau dibantu orang, bantu dulu diri kita. Memang ada niat kita untuk berubah misalnya ya, tapi kita bantu dulu diri kita. Insya Allah orang akan datang membantu. Dikirim Allah orang yang akan datang membantu kita. Dengan cara ada dulu nih niat kita untuk menolong diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah Syekh Ahmad Al-Harithi. Jadi Syekh Ahmad Al-Harithi ini dia punya guru namanya Syekh Al-Jazuli. Dia ditugaskan oleh Syekh Al-Jazuli untuk pergi berburu. Jadi ingat, berburu untuk para ulama adalah pergi berdakwah. Jadi kalian tidak pergi berburu, artinya mereka akan pergi berdakwah. Begitu sampai di suatu tempat, ditanya, ini kalian dari mana? Oh, kami dari Baghdad. Kami akan pergi untuk berdakwah. Nah, mendengar orang ini pergi berdakwah, dijamu tuh. Dijamu sebaik-baiknya, dipotongkan kambing, dikasih makan. Pokoknya betul-betul dimuliakan ketika mendengar orang pergi berdakwah. Setelah itu, Al-Harithi ini ketika berdakwah, mereka membawa harta mereka sendiri. Mereka yang menjamu orang. Jadi dia misalnya gini nih, dia pergi berdakwah ke satu tempat, kemudian ada orang yang menjamunya. Tidak pun mereka jamu, mereka membawa harta mereka sendiri. Dan hebatnya para ulama dahulu itu, mereka berdakwah, mereka cari harta sendiri, kemudian bawa keledai, harta mereka itu untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu selama mereka bertemu jalan. Keledai itu gunanya untuk mereka mencari nafkah, kadang mencari kayu bakar. Jadi untuk hidup mereka aja susah. Tapi mereka berdakwah, kalau ada rezeki mereka yang akan berikan kepada orang tidak mampu. Nah beda nih sama-sama seperti kami ini, kami berdakwah kan diamplopin.
Mana ada kami bawa harta, terus nanti ada orang miskin kami bantu, terus kami ceramah, tidak pakai amplop, kemudian kami kerja sendiri. Boleh dibilang udah susah seperti ini. Nah ini pukulan juga nih bagi para dai. Nah, saya melihat orang-orang seperti ini seperti jamaah tabligh. Mereka pakai harta mereka sendiri, mereka pergi berdakwah tanpa meminta imbalan apapun. Nah ini bagian nih dari cara ulama dahulu untuk berdakwah ikhlas. Jadi ini pukulan berat sebetulnya bagi para mubalik yang sering diamplopin, walaupun itu tidak salah gitu. Tapi paling tidak kita termotivasi bagi kita untuk semakin tawadhu, karena ternyata kita ini belum hebat. Kita ini belum tergolong orang-orang yang bisa berkorban dengan harta dan jiwanya karena Allah. Jadi dengan mempelajari riwayat Al-Harits ini, kita akhirnya jadi sadar ya, seharusnya para mubalik dia punya pencarian sendiri, paling tidak nih, para mubalik itu dia punya usaha sendiri yang tidak mengandalkan dari amplopnya. Sehingga suatu saat dia tidak mungkin diberi orang, dia tidak terlalu terkecil hati karena dia masih punya usaha. Nah ini yang harus jadi pukulan ya bagi diri saya pribadi. Ternyata orang dahulu itu kalau pergi berdakwah malah mereka yang habis, mereka yang mengeluarkan uang mereka untuk berdakwah. Nah ini luar biasa. Mudah-mudahan lah kalau kita nanti dimampukan oleh Allah, kita tidak memandang hal-hal seperti ini lagi dan tidak lagi memberatkan jamaah, insya Allah nih ya, insya Allah seperti itu. Cuma kadang kalau kita ikhlas, jamaah ini ikhlas pula dia ngasih, itu yang enak itu. Nah kemudian terakhir dalam bab ini, Ismail bin Ubaid Al-Ansori. Ismail bin Ubaid Al-Ansori ini waktu itu malam Idul Fitri, orang pas malam takbiran. Nah, ada seorang laki-laki miskin punya banyak putri. Anaknya putri semuanya. Dan di malam takbiran itu mereka memang belum punya apa-apa. Jadi besoknya lebaran, ini malamnya belum punya apa-apa. Tidak tega melihat kesedihan anak-anaknya, akhirnya laki-laki miskin ini keluar dari rumah. Dia pergi ke Kirwan namanya. Rencananya gitu, pokoknya sampai Idul Fitri berlalu ini aku pergi aja lah dulu. Nah, pas dia melewati masjid malam itu, ia sholat isya berjamaah di masjid itu. Ketika jamaah bubar, tinggal dia sendiri. Nah, pas pula waktu itu yang menjadi imam Ismail bin Ubaid Al-Ansori. Kemudian Ismail bin Ubaid nampak laki-laki ini sedang risau, rusuh didekatinya. Nah inilah halusnya hati para orang-orang soleh itu. Dia bisa melihat kesusahan orang dan nyambung ke diri dia gitu. Rasa peduli mereka itu tinggi. Dekatinya laki-laki miskin ini. Kenapa? Kok kayaknya sedih? Akhirnya dia cerita tentang keadaan dia, tentang putri-putrinya. Akhirnya apa kata Ismail bin Ubaid? Ayo ke rumah. Sampai di rumahnya dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anak-anak. Ini bapak ini punya anak-anak perempuan yang besok mau lebaran mereka belum punya apa-apa. Bagaimana menurut kalian? Akhirnya istrinya nyambung, langsung ngambil pakaian. Pakaian anak-anaknya kan masih banyak bagus-bagus tuh yang lama tuh, dikasih semuanya. Perhiasan-perhiasan tahun dulu kasih, makanan semua dikasih. Ini bawa pulang. Lihat, membahagiakan hati orang lain itu zikir yang luar biasa dalam Islam. Amalannya sangat besar. Salah satu amalan yang dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Nah pulang, bayangin orang nggak punya apa-apa di rumah, pulang baru habis sholat isya, hanya 1 jam pulang ke rumah, dia buka pintu, kemudian semua putri-putrinya berbahagia karena bisa melalui lebaran besok dengan berpunya ada pakaian, ada perhiasan, ada makanan. Nah inilah luar biasanya jika kita memiliki hati-hati yang peduli kepada orang lain. Nah, dan orang lain yang dipedulikan ini biasanya dia juga orang-orang yang sabar dan tabah dalam menjalani hidup. Dia tidak pernah mengeluh dan akhirnya dipertemukan pula oleh Allah kepada orang-orang soleh yang baik yang bisa mengeluarkan dia dari masalah dengan izin Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.